Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Afia Fathia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yaitu analisa persaingan perilaku konsumen, nilai fintech, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital, marketplace, e-commerce di Indonesia. Eh, Untuk teman-teman yang belum kenal aku, perkenalkan nama saya Afifah Fathia Ginayah, bisa dipanggil Afifa ataupun Gina, tapi teman-teman aku lebih banyak manggil Afifa. Jadi aku itu mahasiswi Prodi Teknik Industri semester 8 di Universitas Pancasila. Nah, Universitas Pancasila ini terletak di Jakarta, daerah Jakarta Selatan. Nah, topik ini itu termasuk pada manajemen strategi. Jadi mata kuliah manajemen strategi ini uh, terdiri dari banyak topik. Nah, itu salah satunya ini ada analisa persaingan, terus perilaku konsumen yang output itu nanti akan membuat strategi perusahaan. Nah, dosen pengampunya itu Bapak Haris Adiswanto RST MBA. Nah, jadi di sini saya akan menganalisa dari persaingan, perilaku konsumen, nilai fintech, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital, marketplace, e-commerce di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui nih, banyak kan zaman sekarang ini e-commerce karena sudah perkembangan teknologi gitu. Jadi masyarakat pun sudah menggunakan e-commerce untuk membeli membeli kebutuhan gitu, membeli baju, membeli makanan, apapun itu belinya pasti di e-commerce karena kemudahan penggunaannya pun juga eh, gampang gitu. Nah, di situ e-commerce itu ada Blibli, ada Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Shopee, Sociala, JDID, Zalora, VIP Plaza, dan Bribenka. Nah, ini terkenal sekali di Indonesia. Rata-rata Indonesia pasti menggunakan e-commerce ini, tapi biasanya paling banyak itu Tokopedia dan Shopee. Nah, di sini yang pertama ini ada rata-rata jumlah pengunjung. Nah, ini untuk tahun 2022 dengan jumlah pengunjung paling banyak itu Tokopedia dengan jumlah pengunjung yaitu dalam juta ya ini 158,1 juta. Kemudian disusul dengan Shopee sebanyak 134,4 juta. Lalu Bukalapak sebanyak 30,1 juta. Nah, sini ada Lazada 28 juta dan Blibli 16,63 juta. Nah, berarti ini emang minat masyarakat ini paling banyak tuh ke Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Nah, jadi di sini tuh ada brand use most often, brand yang paling sering digunakan gitu, khususnya di Indonesia. Jadi ada beberapa indikator dari brand use most often ini. Yang pertama itu ada indikator Momo, Shopee, yang pertama itu Shopee mendapatkan nilai tertinggi yakni 54%. Kemudian Tokopedia, yang kedua itu dengan 30%, lalu Lazada 13%. Jadi paling tinggi itu Shopee. Nah, sementara untuk indikator top of mind-nya Shopee itu di posisi atas lagi dengan ya, persentase 54%, Tokopedia 27%, dan Lazada 12%. Nah, berarti Shopee ini platform e-commerce yang paling diingat oleh mayoritas konsumen di Indonesia. Nah, terus dalam indikator pangsa pasar, jumlah transaksi atau share of order, nah Shopee ini kembali tercatat sebagai yang tertinggi dalam 3 bulan transaksi, yakni 41%. Disusul Tokopedia dengan 34% dan Lazada 16%. Jadi ini tahun 2023 ini Shopee itu paling banyak itu diminati. Lalu yang terakhir ini pada indikator pangsa pasar nilai transaksi, nah Shopee lagi-lagi menduduki tingkat pertama yang mencatatkan pangsa pasar nilai transaksi sebesar 40%, disusul oleh Tokopedia 30%, serta Lazada 16%. Jadi dari empat indikator ini semuanya ini Shopee yang paling nilainya itu paling tertinggi.
Nah, di sini Tokopedia nih, saya bahas Tokopedia dulu. Dengan pendapatan bruto sebesar 21% meningkat menjadi, nah, jadi awalnya itu nggak segini, meningkat menjadi 21%, menjadi itu 2,26 triliun. Dengan kenaikan pendapatan di tengah gross transaction value atau GTV ini, unit bisnis e-commerce sebesar Rp 62,8 triliun pada kuartal 1 2023 atau termoderasi kurang dari 4% dibandingkan 65,35 triliun pada kuartal 1 yaitu di tahun 2022. Nah, kemudian untuk e-commerce Shopee, nah pendapatannya ini naik sebesar 32,4% menjadi 1,9 miliar US dollar. Nah, pendapatan dasar inti terutama terdiri dari biaya berbasis transaksi dan pendapatan iklan naik 54,1% yang menjadi US 1 miliar US dollar. Nah, pendapatan dari jasa bernilai tambah terutama terdiri dari pendapatan yang terkait dengan jasa logistik naik 20,3% menjadi 600 juta US dollar. Total pesanan perhitungan kotor ini naik 19,2% menjadi 2 miliar. Lalu GMV-nya naik 13,5% menjadi 19,1 US dollar. Berdasarkan asumsi mata uang konstan, kenaikannya 21,4%. Lalu beban penjualan dan pemasaran turun 16,4% dan 14,6% ini menjadi 575 juta US dollar. Nah, kemudian EBITDA-nya yang disesuaikan naik itu sebesar 27,5% dan 23,5% menjadi negatif sebesar 49,5,7 juta US dollar. Selanjutnya masuk pada perilaku konsumen. Jadi saya artikan dulu, jadi perilaku konsumen itu adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen ini merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Nah, jadi dalam industri e-commerce ini yang merupakan penggerak utama ekonomi digital Indonesia terus berkembang pesat. Nah, sebagai upaya dalam memantau perkembangan, peluang, dan pelaku industri tersebut, laporan perilaku konsumen e-commerce Indonesia 2003 ini ada lagi nih, laporan ini memberikan wawasan terbaru mengenai perilaku konsumen e-commerce Indonesia melalui pendekatan bottom up yang berdasarkan data primer. Jadi menurut laporan ini tahun 2023 itu dengan tema itu pemulihan ekonomi dan tren belanja pasca pandemi. Nah, merupakan masa berkelanjutan dari laporan perilaku konsumen e-commerce yang dirilis tahun lalu dan menjadi edisi keempat sejak pertama kali terbitkan tahun 2020. Pada tahun ini analisis dilakukan terhadap lebih dari 22 juta sampel transaksi pembayaran yang berasal dari 2,2 juta sampel pengguna Kredivo di 6 marketplace terbesar Indonesia sepanjang tahun 2022. Jadi itu di sini ada beberapa kategori untuk perilaku konsumen ya, pada pemulihan ekonomi dan tren belanja pasca pandemi. Nah, selanjutnya ini nilai fintech. Nah, fintech itu uh, Nah, jadi fintech ini itu memiliki peran penting dalam meningkatkan pergerakan keuangan dan membantu mengembangkan usaha kecil, mikro, dan menengah. Jadi melalui nilai fintech ini pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah. Jadi transaksi jual beli pun mau lewat e-commerce atau apapun itu menjadi lebih mudah dan dapat dipantau kapanpun. Jadi kan
Perkembangan industri financial teknologi atau fintech ini dan e-commerce saat ini memang masih menjadi industri yang paling menjanjikan. Jadi meski telah terjadi gelombang kedua pandemi di 2021, untuk e-commerce tetap dapat berkontribusi sebesar 75% terhadap ekonomi digital. Sedangkan di industri fintech ini, khususnya untuk fintech pendanaan bersama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat di akhir Oktober 2021 ini penyaluran pinjaman fintech pendanaan bersama ke masyarakat telah mencapai 272,43 triliun dan nilai pendanaan yang masih berjalan atau outstanding pinjaman adalah sebesar 27,91 triliun. Nah, momentum pertumbuhan dari dua industri tersebut diproyeksi akan terus meningkat di tahun selanjutnya dan diyakini dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia setelah masa pandemi. Nah, selanjutnya itu strategi perusahaan dan dominasi pasar konsumen digital. Nah, jadi ada beberapa strategi perusahaan tuh uh, di pasar konsumen digital. Nah, yang pertama itu ada social media marketing. Nah, strategi pemasaran digital yang pertama adalah social media marketing. Nah, jadi sekarang ini pebisnis banyak yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan kegiatan pemasaran dalam bentuk digital. Untuk dapat menjalankan strategi ini, menggunakan sosial media marketing untuk pemasaran. Nah, jadi penerapan sosial media marketing ini memang lebih ditujukan sebagai soft selling untuk meningkatkan brand awareness di masyarakat luas. Nah, brand awareness ini itu sangat penting bagi bisnis, khususnya pebisnis yang masih dalam skala kecil atau UMKM ini. Nah, jadi brand awareness ini itu supaya masyarakat tuh memiliki kesadaran gitu untuk mengenali brand atau uh, perusahaan yang ingin dikenal. Nah, yang kemudian ini ada social media ads. Nah, social media ads ini merupakan strategi pemasaran digital digital berbayar di mana jika ingin mengiklankan sebuah konten produk atau promosi di platform tertentu. Jadi hampir setiap sosial media ini menawarkan layanan ads untuk para pebisnis. Hal yang penting itu pemasangan iklan ini adalah biayanya yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pemasangan iklan di televisi. Selain itu, pemasangan iklan di dalam media sosial memiliki potensi yang lebih tinggi uh, dalam menarik perhatian lebih banyak orang tanpa terbatas jarak dan waktu. Kemudian ini ada SEO. SEO atau Search Engine Optimization merupakan strategi pemasaran digital yang dilakukan untuk mengoptimasi website bisnis. Strategi pemasaran ini itu sangat cocok untuk digunakan apabila sudah memiliki website bisnis, terutama website e-commerce. SEO ini dapat membantu website website bisnis itu untuk muncul pada halaman pertama pencarian seperti Google. Seluruh website yang ditampilkan pada halaman pertama Google akan memiliki potensi yang lebih tinggi dalam menarik pengguna internet untuk mengunjungi website tersebut. Nah, yang keempat itu ada email marketing. Nah, ini hampir sebagian besar orang yang berada di usia produktif membuka email mereka setiap harinya. Email ini sangat dibutuhkan untuk dapat saling bertukar dokumen dan mengorganisir pekerjaan dengan lebih rapi serta efektif. Melihat tingginya intensitas penggunaan email ini dapat menjadikan hal ini sebagai peluang untuk melakukan strategi pemasaran digital. Nah, strategi pemasaran dengan menggunakan email disebut juga sebagai email marketing. Email marketing ini dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari pengiriman newsletter, informasi peluncuran produk terbaru, hingga pemberitahuan sale. Nah, yang kelima ini ada video marketing. Nah, jadi video marketing ini yaitu bentuk kegiatan promosi adalah bentuk video yang dinilai signifikan untuk menarik perhatian orang agar mau mengenal dan mempelajari produk yang dipromosikan. Jadi membuat video yang menarik dan kreatif, unik. Nah, video ini nanti akan diunggah di berbagai platform YouTube, di platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan Facebook. Lalu ada
Yang keenam ini ada call to action marketing. Nah, pemasaran call to action marketing ini sebenarnya adalah bagian dari sejenis pemasaran lainnya di era digital. Simpelnya, pemasaran CTA ini adalah pemasaran yang memanfaatkan ajakan persuasif atau imperatif untuk membuat penerima pesan tertarik menggunakan produk atau jasa mereka. Lalu ada augmented reality marketing. Augmented reality marketing ini adalah teknologi terbaru yang bisa dimanfaatkan dalam strategi digital marketing. Nah, strategi ini sangat cocok untuk diterapkan di calon konsumen, terutama anak muda ini umumnya lebih mudah menerima teknologi baru. Nah, terus ada inbound marketing. Nah, inbound marketing ini adalah gabungan dari berbagai jenis marketing. Secara simpelnya itu strategi pemasaran inbound adalah strategi digital marketing yang bekerja dengan menyuguhkan konten yang relevan, interaktif, serta solutif untuk membuat penerima pesan tertarik menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Nah, inbound marketing ini umumnya digunakan dengan menggunakan media digital seperti website, media sosial, email, hingga website orang lain seperti forum atau blog. Nah, jadi tadi tuh ada 9 strategi yang akan mendominasi pasar konsumen digital. Dia ada 9 strateginya itu. Nah, jadi strategi pemasaran digital ini yang dapat menjadi ide untuk memasarkan bisnis. Jadi membuat berbagai kegiatan promosi di dalam strategi pemasaran digital yang dijalankan. Jadi kegiatan promosi melalui digital ini dapat membantu dalam meningkatkan penjualan secara cepat dan signifikan. Namun, tentu membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan kegiatan promosi di dalam pemasaran digital. Nah, Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya terkait uh, perilaku konsumen, analisis persaingan, terus strategi pada e-commerce atau marketplace di Indonesia. Nah, untuk penjelasannya, uh, jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya.